Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Ganas. Ayo, kita pulang saja, kata Samuel. Kenapa? Kata Han lihat mantan. Kuda Cila menatap Samuel yang berdiri di sampingnya. Teman Samuel melongo, melihat Cila yang tersenyum menggoda Samuel. Aku tidak pernah berpacaran, apalagi punya mantan. Tegas Samuel menatap istrinya itu datar karena juga kesal melihat Cila yang gak ada cemburu-cemburunya gitu. Ada yang ngaku-ngaku nih. Jahat sekali mulut gadis kecil itu. Rasanya Vicky sudah ingin menjambak rambut gadis kecil itu saat ini, juga saking geramnya. Apa kau tidak melihat foto mesra kami? Dia hanya mengelak agar kau tak cemburu, bocil. Marah Vicky terang-terangan menyatakan bahwa dia pernah tidur bersama Samuel. Apa aku terlihat cemburu? Kata Cila begitu santai, tanpa beban, bahkan memandangi foto di tangannya berulang kali. Oh, aku lupa. Kalian kan memang bukan saling mencintai. Dan kau tahu, Samuel menikahimu hanya untuk memenuhi permintaan mominya. Ups. Setelah berkata tanpa dosa, Vicky langsung menutup mulutnya, melihat perubahan di wajah Cila. Bukan Samuel saja yang tak tenang mendengar ucapan Vicky, tapi juga teman-temannya melihat perubahan di wajah Cila. Hahaha, kebahagiaan wanita sepertimu beda sekali ya. Hanya bisa bahagia saat melihat orang bersedih. Senyum kecut Cila memandang Vicky. Kenapa? Sedih ya? Jadi istri gak dianggap, bahkan gak dipublikasikan. Kata Vicky tersenyum puas, berhasil membuat gadis kecil itu terdiam. Tutup mulut kau. Tegas Samuel mengepal tangannya. Jika bukan di depan umum, mungkin Samuel sudah memukul Vicky saat ini. Kau bodoh sekali, Tante Menor. Kalau aku tidak dipublikasikan sebagai istri Kak Sam, mengapa kau bisa tahu kalau aku istrinya? Kata Cila dengan gampang menampar Vicky dengan ucapannya. Kalau Kak Sam menerima perjodohan ini hanya untuk memenuhi permintaan Momi, Cila juga menerimanya karena permintaan Papa. Lalu di mana letak permasalahannya? Kata Cila berpikir secara realistis saja. Tapi sekarang Kak Sam benar-benar sudah mencintai kamu, sayang. Kata Samuel mengungkapkan perasaannya, lalu memeluk Cila dengan erat. Secepat itu. Keempat teman Samuel yang menjadi saksi atas pernyataan cinta Samuel barusan tak percaya. Hati Samuel begitu cepat terbuka. Jangan dengerin dia lagi ya, percaya sama Kak Sam. Kata Samuel tersenyum hangat mengelus pipi Cila yang menatapnya sayu itu. Dalam hangatnya pelukan Samuel, Cila berbalik menatap Vicky yang dia mematung itu. Cila membiarkan Samuel memeluknya dari belakang. Kak Daniel, karya ilmiah di lehernya bagus banget ya. Tawa petakilan Cila melirik leher Vicky yang memerah, bekas tanda kepemilikan tempat tidurnya. Mereka yang melirik leher Vicky pun memandang tanpa ekspresi. Mereka pikir setelah kaya dan punya usaha, Vicky akan berhenti menjadi wanita jala, tapi ternyata masih. Vicky melihat lehernya melalui ponsel yang ternyata memang ada beberapa bekas merah. Ah, teriak Vicky histeris melihat ponsel mahalnya terpelanting cukup jauh dan jatuh di lantai mall sepertinya pecah. Saat Vicky berkaca lewat ponselnya, satu kaki Cila terangkat ke atas, menendang ponsel Vicky sampai terpental cukup jauh. Kaki yang teramat menakutkan, kata Nick ngeri melihat Cila yang sepertinya sangat jago bela diri. Memang hanya sepele. Cila mengangkat kakinya untuk menendang ponsel Vicky, tapi gerakannya sangat tak biasa. Vicky menjambak rambut Cila saking emosinya, tapi baru dapat sedikit, dia sudah didorong Samuel sampai jatuh ke lantai. Melihat mereka tengah disorot publik, Samuel dan teman-temannya langsung pergi dan meminta pengawal untuk mengurus semuanya. Cila berjalan digandeng Samuel dengan santai, dan di sebelah Cila juga ada teman-teman Samuel. Ah! Teriak Cila saat Vicky tiba-tiba datang dan menarik rambutnya dari belakang. Habis sudah kesabaran Cila.
Lalu dia berbalik dan mendorong Vicky. Tapi karena Vicky ikut mendorongnya juga, mereka berdua jatuh ke lantai. Cila benar-benar ganas. Ternyata dia menarik rambut Vicky lebih kuat, sampai beberapa rambut Vicky yang putus tertinggal di tangannya. Ayo Cil. Sedang teman-teman Samuel bukan melerai, tapi malah mendukung Cila tanpa peduli lagi ini di mana. Setelah menarik rambut Vicky sampai dia meringis, Cila merobek mini dress yang Vicky kenakan, memukul dan menendang berkali-kali. Cila tak memberikan kesempatan untuk menyerangnya. Cila, udah. Samuel langsung mengambil Cila dan mengangkat gadis kecil itu, lalu membawanya pergi. Tapi Cila malah meronta-ronta. Kak Sam, lepasin. Teriak Cila belum puas berantem di lorong mall yang sepi, jauh dari kerumunan, membuat Cila bisa menyerang Vicky sesuka hatinya. Kamu benar-benar ganas, bocil. Senang Nick dan Ricky memberikan Cila 2 jempol. Sudah, kalian jangan memanas-manasinya lagi, tegur Samuel pada temannya yang malah merasa senang Cila berantem dengan Vicky. Ih, apa sih Kak Sam pakai bawa Cila pergi? Kesal Cila memangku tangannya kesal saat mereka sampai di parkiran mall. Udah, kata Samuel lembut mengambil tas di punggung Cila, serta paper bag yang tadi Cila pegang, yang dibawakan Ziko, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Dengan lembut, Samuel merapikan rambut Cila yang sudah berantakan. Rok sama kaki kamu jadi kotor, kata Samuel membersihkan rok bahkan berjongkok mengikatkan tali sepatu Cila. Calon bucin kayaknya. Tawa Daniel menatap hambar Samuel yang begitu perhatian pada Cila. Ayo pulang, kata Samuel yang sudah membukakan pintu mobil untuk Cila. Enggak, Cila mau pulang naik motor, kata Cila keras kepala. Detik itu juga Samuel mengangkat Cila, lalu ikutan duduk di belakang kemudi, meminta pengawalnya segera menjalankan mobil setelah berpamitan pada temannya, lalu memeluk Cila erat sampai Cila tak bisa bergerak lagi. Motor Cila, kata Cila meronta. Nanti dibawa pengawal, kata Samuel meminta Cila tenang. Tapi ini kuncinya, kata Cila menunjuk tasnya. Udah, nanti mereka bakal bawa motor kamu ke apartemen, kata Samuel memeluk Cila bersandal nyaman pada pundak Cila. Cila terkejut saat Samuel tiba-tiba membaringkan Cila di pangkuannya. Lalu dia mengambil selimut kecil di kursi depan. Tidur ya, pinta Samuel menyelimuti Cila, lalu mengecup keningnya. Kau udah disuruh tidur? Tanya Cila heran, tapi dia menikmati elusan Samuel di kepalanya. Tidur aja cantik, jangan banyak bertanya, kata Samuel semakin membawa Cila merasakan hangatnya tubuhnya. Bahkan Samuel memeluk Cila seperti memeluk bayi. Bilang dulu mau apa, kata Cila kepo. Nanti malam, bisik Samuel begitu menggoda pada Cila yang membuat gadis kecil itu ngeri. Gak mau, kata Cila buang muka. Mengapa tidak? Tanya Samuel. Cila capek. Ya makanya, tidur dulu bocil, kata Samuel mengecup pipi Cila. Gak mau pokoknya, kata Cila, kakinya menendang-nendang pintu mobil. Ya udah kalau gak mau, kata Samuel cuek tapi elusan tangannya di kepala Cila benar-benar membuat Cila tertidur dengan begitu cepat. Setelah Cila tertidur, Samuel menelpon pengawalnya. Jangan bunuh dia, cukup kurung di penjara bawah tanah, kata Samuel lalu langsung menutup teleponnya. Sesampainya di apartemen, Samuel menggendong Cila yang tertidur, lalu meletakkan Cila dengan pelan di atas ranjang. Tidur pakai rok jeans begini pasti gak enak, kata Samuel melepas kaitan rok jeans Cila, lalu langsung melepaskannya. Samuel langsung menyelimuti Cila setelah meletakkan rok Cila di atas sofa, lalu dia masuk ke kamar mandi. Samuel mengguyur kepalanya dengan air dingin, membayangkan Cila yang tengah berantem bersama Vicky tadi. Sangat ganas. Gemas Samuel memberi sabun badannya, tapi pikirannya malah menjadi liar saat ingat keganasan Cila. Bagaimana jika diranjang kamu begitu bocil? Aku tak akan sanggup sampai pagi. Tawa Samuel membayangkan hal di luar kendali.
Setelah mandi, Samuel keluar kamar, hanya memakai handuk yang melilit di pinggangnya. Lalu tanpa melakukan apapun, Samuel naik ke atas ranjang. Bangun, Cil. Senyum Samuel mendekati Cila, sampai air dari rambut basahnya menetes di wajah Cila. Cila, kata Samuel menyusup ke leher Cila, mengganggu tidurnya Cila. Bangun, kata Samuel begitu nakal, mengendus Cila. Jangan, Kak Sam. Rengek Cila menarik selimut, lalu kembali memejamkan mata dalam posisi tidur telentang. Samuel mengecup pipi Cila menyelimuti rambut Cila ke telinganya. Cila menatap Samuel di balik cahaya yang redup. Samuel menatap Cila begitu dalam. Lalu kecupan demi kecupan Samuel berikan di wajah Cila. Cila merasa malu ditatap begitu intens oleh Samuel. Aku mencintaimu, Cila, kata Samuel, satu tangannya memegang tubuh Cila. Lalu mencium Cila, mereguk seluruh kenikmatan yang ada di sana. Tengah malam, Cila terbaring lemas di atas ranjang. Minum dulu ya, kata Samuel lembut, membantu Cila minum air, lalu kembali berbaring dan memeluk Cila. Mata Cila nggak mau bobok, Kak Sam, keluh Cila yang sudah merasa lelah. Ya udah, biarkan dulu tenang ya, kata Samuel memeluk Cila, lalu mengelus-elus punggung Cila. Cila menikmati elusan Samuel dalam heningnya malam, di balik redupnya cahaya lampu tidur. Cila, kamu mau kan panggil Hubi mulai sekarang? Pinta Samuel. Suka-suka Cila dong, jawab Cila mendongak dalam pelukan hangat Samuel. Tapi aku ingin dipanggil Hubi, kata Samuel dengan wajah sendunya. Mau ya? Pinta Samuel lembut menatap Cila tenang. Iya, Bi, kata Cila patuh. Cila memang nakal, tapi apabila dia menurut tanpa sebuah bantahan, itulah mungkin yang membuat Samuel sangat cepat jatuh cinta padanya. Kalau mata kamu belum mau tidur, mari kita tanya jawab. Ajak Samuel membawa Cila semakin dekat padanya. Tapi harus jawab jujur ya, kata Cila, membentengi dengan diangguki Samuel. Bi mau tanya apa? Ucap Cila menatap Samuel intens. Kamu sudah mencintai Bi? Tanya Samuel dalam. Belum. Lalu mengapa kamu mau melayani Bi setiap kali Bi ingin kamu tak pernah menolak? Tanya Samuel. Sebenarnya dia senang punya istri yang mau melayaninya dengan ikhlas. Tapi Samuel tahu kalau Cila belum mencintainya. Tapi mengapa Cila bisa menerima dengan ikhlas, bahkan tak pernah menolak? Dan satu hal yang paling penting ini adalah hal pertama untuk Cila. Bahkan Cila sama sekali tak memperoleh keuntungan apa-apa di sini, seperti tempat tidur Samuel biasanya. Karena Bi adalah suami Cila, Bi punya hak dan Cila punya kewajiban untuk memenuhinya. Jawab Cila jelas dan padat. Samuel tertampar sendiri mendengar jawaban istri kecilnya yang begitu menyentuh. Jadi kamu paham tentang ini, sayang, kata Samuel tak menyangka. Samuel pikir Cila melayaninya hanya karena sebatas candu. Paham, kan dijelaskan sebelum kita menikah, jawab Cila. Tapi Cila mau kan mengandung anak Bi, kata Samuel karena mengingat umur Cila. Dia masih terlalu labil. Emang udah jadi bayinya? Tanya Cila polos. Ya belum, kita harus melakukannya setiap hari biar cepat jadi, kata Samuel tenang menyadari kepolosan istrinya. Setiap hari? Iya sayang, kalau enggak nanti bayinya nggak jadi, kata Samuel. Mau kan hamil? Tapi Cila masih sekolah. Walaupun 2 bulan lagi lulus sih. Nanti homeschooling aja kalau udah hamil. Tapi kan kalau 2 bulan lagi paling perutnya masih kecil, masih bisa sekolah kok, kata Cila. Kalau kamu udah hamil, gak boleh keluar sendiri, harus sama Bi, kata Samuel. Tapi Cila mau pakai baju pengantin dulu sebelum hamil, Bi, kata Cila yang menuntut pada sebuah pesta pernikahan. Baiklah sayang, dalam 1 bulan lagi pesta pernikahan kita akan diadakan. Terus sekolah Cila, biar Bi yang urus. Tapi tamat Cila SMA aja deh, Bi, resepsinya, kata Cila berubah pikiran. Kenapa? Takut teman kamu tahu kalau udah punya suami? Bukan, Bi, teman-teman Cila aneh. Gak ada yang percaya kalau Cila udah punya suami. Cerita Cila yang membuat Samuel semakin memasang wajah datar.
Itu karena kamu nakal, makanya gak ada yang percaya. Semua orang yang mendengar ucapan dari mulut kamu menganggap itu hanya sebuah candaan, kata Samuel mencubit pipi Cila. Bersambung.